Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal sharing lagi nih ya bareng langganan Yoyo. Bro Y. Kalau saya Bro W. Oke, kali ini kita mau bahas ini nih yang sering banget ditanyain ya. Ditanyain di IG saya, terus juga di TikTok. Itu masalah bulking nih. Kadang kan teman-teman tuh banyak yang masih bingung, bulking tuh kayak gimana sih gitu loh. Nah, ini kita kita juga nggak tahu sebenarnya bulking itu seperti apa gitu loh, karena sekali lagi kita eh, Gak pernah melakukan jalanin itu bulking. ya nggak pernah ngejalanin bulking gitu. Mungkin kalau yang teman-teman lain kan bulking itu ya saatnya buat makan-makan enak gitu, makan enak terus makan ngawur katakanlah kayak gitu. Jadi banyak nih persepsinya. Jadi tapi kebanyakan ketika orang makan ngawur terus segala macam dimakan tanpa pandang dulu ya. Alasannya apa? Buat bulking katanya. Nah, ini kadang-kadang yang kita harus apa namanya ya? Pilih-pilih nih. Bulking itu seperti apa kayak gitu loh. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi eh nggak tahu ya disebut bulking apa enggak kita ya. Kalau gue yang lihat sih kadang Mas Wayan gede ya, nggak sampai over. Biasanya kalau kita bulking tetap tetap lebih tetap terjaga, bisa masih bisa kelihatan ya. Jadi kita tuh bulkingnya tuh ya perut harus tetap six pack, terus harus serat-seratnya juga harus kelihatan, vaskularity juga harus kelihatan gitu. Cuman biasanya kalau kita bisa dikatakan kondisi bulking diet nih ya, kondisi bulking gitu ya. Kondisi bulking kalau kita tanding, saya masuknya di pro, dia masuknya di middle. Nah, kalau pas mau kontes atau lagi apa namanya cutting gitu ya, kontes cutting, nah saya masuknya middle, dia masuknya new. Nah, apa tuh? Berarti kan masalah ukuran aja. Kalau bulking ya ukurannya biasanya lebih lebih gede. Nah, kita balik lagi ke masalah pola makan di bulking nih. Biasanya kalau saya sendiri sih eh apa namanya? Kenaikannya antara cutting ke bulking katakanlah kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu paling pol itu naik sekitar 5 5 kiloan, sekitar 5 kilo, 4 sampai 5 kilo saya naik. Kayak sekarang nih saya kondisinya beratnya ya di 63, 62 di antara itu aja. Jadi kalau misalkan lebih dari itu saya apa namanya mental saya turun, drop. Jadi latihan nggak semangat, ngantuan kayak gitu tuh. Itu ciri-ciri ketika body fat saya udah mulai apa namanya tinggi kayak gitu. Selain itu kalau ngaca gimana? Kalau ngaca nggak semangat, males lihat kaca kayak gitu kan. Nah, terus latihan juga males. Nah, itu yang saya apa namanya saya hindarin. Jadi saya pengennya tuh semangat terus, pengennya tuh memotivasi terus kayak gitu loh. Nah, kalau dari pola makan sendiri sih saya biasanya cuma nambahin quantity aja. Jadi eh, lebih banyak gitu loh. Cuman ini tadi jadi eh, cara pengolahannya, terus jenis-jenisnya, jenis makanannya itu sama semua. Jadi bisa dikatakan misalkan nih kita makan sehari 4 kali ya pada saat cutting gitu kan. Nah, kalau pada saat saya nggak dalam kondisi mau kontes, ya saya tambah 5 sampai 6 kali makannya sehari. Itu aja. Dan saya tambah juga dia porsi kardionya biar nanti nggak terlalu banyak, karena menurut saya sih kalau kita kan sekali lagi kan kalau bulking itu kan harus kalori surplus ya, Ya, harus lebih kalorinya kan, cuman benar. lebih tapi nggak boleh berlebihan gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Makanya saya kontrolnya dari visual. Asal lihat, oh berat badan saya naik, oh six pack-nya masih kelihatan, oh vaskularitinya masih kelihatan, oh seratnya masih kelihatan. Udah itu masih oke berarti. Ketika itu udah mulai dikit demi sedikit hilang, ya saya dietin lagi kayak gitu. Saya biasanya gitu controllingnya gitu. Terus kalau dari pola makannya nggak ada yang saya rubah, saya cuma nambahin porsinya aja, porsinya tak Porsi. tambahin kayak gitu. Nah, itu sedikit mungkin nanti kita bahas lagi yang lebih lanjut ya. Sekarang kalau
versinya Mas Yo ini gimana nih? Oke nih, kalau versi saya bulking sebenarnya nggak beda jauh sih dari yang disampaikan Bro W atau Mas Wayan. Karena sampai sekarang aja kalau misal mau nambahin, kalau saya namanya bulking ini istilahnya lebih kenaikan massa otot sih sebenarnya sih ya, lebih ke sana sih ya. Ya ya benar, masa otot. Massa otot, jadi kan mau besar toh, jadi besarnya yang mana dulu ya, ya otomatis ototnya harus besar. Makanya itu sampai sekarang pun saya lagi memang mau trial, mau coba namanya massa otot, cuman memang harus giliran kita udah makan banyak, dibilang sama Bro W tadi ya, makan banyak terus dilihat ini kayaknya yang besar bukan bagian yang disesuaikan, lebih condong ketutup lah, lebih apa namanya, Tutup lemak ya, jadi ya kayak gitu loh, ke speknya perut. Biasanya paling utama yang diserang pertama kali itu ya perut ya, bawah. ya sama Habis pinggang habis habis biasanya itu. pinggang dulu biasanya. Itu Paling utama tuh pinggang dulu. pinggang bagian belakang ya. Pinggang belakang gitu diserang pertama, six pack masih kelihatan. Habis itu baru ke perut bawah Iya. dan ke perut-perut yang lainnya, terus baru ke atas dia biasanya itu. Makanya kalau kalau pas lagi off itu yang saya jadi acuan tuh yaitu lower back sini, lower back ini sama perut bagian bawah. Itu yang saya jadiin parameter saya ketika wah ini jangan sampai kelebihan nih, karena jujur aja tempat paling sulit buat ngilangin lemak itu yang perut bagian bawah sama lower back. Gila itu. Paling terakhir lower back itu hilangnya bisa berbulan-bulan kayak gitu loh. Yuk terus. Terus sama ini nih buat teman-teman yang ya memang banyak juga yang nanya soal bulking. Nanti giliran bulking mereka malah kebablasan, terutama teman-teman yang pemula ini. Jadi mereka tuh bulking memang yang benar disampaikan tadi, makan banyak. Padahal bulking itu sebenarnya surplus kalori. Nah, kalori itu kan tahu sendiri adanya apa? Ada karbohidrat, protein dan lemak. Lah kalau yang condong banyak makan Karbo apa misalnya lemaknya lemak, ya, gila. lah ya yang naik apanya? Itu pun juga saya juga kontrol, kebetulan di WG memang ada alatnya buat kontrol ya, jadi tetap saya dua arah ya, sampai sekarang pun juga masih kontrol. Biasanya yang lakukan sekarang itu hampir dua minggu sekali saya kontrol. Padahal secara protein ini cukup, ada yang kurang apa, jadi terus dievaluasi. Jadi teman-teman nih yang pemula terutama soal bulking ya, kan ini banyak nih informasi yang dapat dari Iya ya. saya. Ya belajar, kita belajar bareng lah kayak gitu ya. Bareng. Terus Pokoknya kalau mau bulking otomatis kan surplus tuh kalorinya, tapi dengan catatan yang dinaikkan itu ya massa otot ya. Nah, otot tuh apa? Ya butuhnya protein tuh. Nah, itu sekali lagi sama juga. Udah jelas makanannya surplus, ya latihannya harus keras dong. benar. Bener Jadi ya? oh iya otomatis. Jadi powernya kan nambah tuh Dong, karena bener. kalorinya kan nambah ya. Nah, itu. Otomatis latihannya juga harus ekstra lebih keras kayak Iya. gitu ya. Terus ini kadang-kadang kan banyak nih pemula-pemula juga dia tanya kan, Mas ini kondisi badan saya seperti ini nih, bagusnya cutting dulu apa bulking dulu? Nah kayak gimana badannya gitu kan? Nah kalau ini saya pukul rata semuanya ya. Jadi buat yang memang belum terbentuk apa namanya, buat yang baru-baru apalagi yang overweight, dia kadang kan suka tanya tuh, Mas saya ini cutting dulu apa bulking? Ya bulking, apa namanya, bulking lagi. Cuman bulkingnya menurut kacamatanya dia itu seperti apa kan kita juga nggak tahu gitu loh. Jadi saya saranin kalau buat teman-teman yang overweight atau bisa dikatakan persentase lemaknya tinggi, langkah awal yang harus dilakukan adalah kurus dulu. Jadi kita kurusin dulu tuh bener-bener dia lemaknya habis. Habis itu baru kita pelan-pelan kita build muscle-nya. Dari situ kan kita dapat motivasi. Misalkan nih, wah perutnya udah apa namanya, udah rata, udah ada six pack-nya dikit-dikit. Nah, kalau kita dengan kondisi kayak gitu kita latihan, otomatis kita jadi tambah semangat gitu loh. Karena kan kalau pada saat latihan dia kan ngepam tuh, jadi ototnya lebih kelihatan. Nah, jadi tambah semangat. Nah, itu yang membuat kita nanti seneng gitu loh. Ketika seneng ya akhirnya apa, dilakukan setiap hari. Akhirnya apa, olahraga terus gitu, sampai disadarin terbentuklah otot. Nah, itu didukung dengan nutrisi juga yang bagus. Nutrisi dari sini apa? Ya real food kayak gitu. Jadi lebih ke situ. Mungkin juga bisa ditambahin suplemen ya kalau mungkin yang apa namanya ada budget lebih kan. Cuman di sini kita tekankan real food. Jadi gini, kita juga
kita kenapa kita kita apa namanya nggak pakai suplemen kayak gitu kan ya, karena kami merasa udah cukup dengan real food kayak gitu loh, kita nggak perlu tambah-tambahan lagi gitu. Jadi jangan salah gitu, karena apa, kebanyakan teman-teman yang pergi ke gym pertama kali itu yang ditanya ya, ketika dia mau nurunin berat badan atau mau naikin berat badan atau bentuk muscle, yang ditanyain apa, suplemennya apa, susunya apa, whey pro-nya apa. Padahal intinya kan bukan itu, intinya apa, olahraga dulu, ngatur pola makan dulu, istirahatnya dulu. Nah itu kan tiga kunci itu yang harus dipahamin. Setelah itu paham dan sudah dilakukan dengan maksimal, nah barulah suplementasi boleh masuk di kasus ini kayak gitu. Cuma kalau buat kita, insya Allah kita enggak, jadi udah cukup lah kayak gini ya, kayak gitu. Yuk, masalah balik lagi masalah bulking tuh. Ya, jadi tadi kan versinya Mas Wayan dari yang gemuk nih, mau kalau saya biasanya beberapa dananya yang Mas ini kurus nih mau bulking dulu. Ya saran saya tetap mau gerin otot ya harus pertama emang kebutuhan proteinnya harus cukup. Nah, tetap mengurangi konsumsi lemak. Lemak ya, lemak Iya, yang jahat-jahat iya, tuh, iya. gorengan, santan. Nah, cuman permasalahannya orang kurus tuh kok saya nggak bisa gemuk-gemuk. Emang orang kurus itu nafsu makannya yang kurang. Itu kalau orang gemuk, orang ini ibarat ususnya tuh udah gede banget tuh kayak tol. Bawahnya lapar terus. Ya enggak ya? Benar-benar benar. Makanya ini kalau untuk yang kurus biar nafsu makannya besar,